Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renda Anggara, NPM 1C022,03. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Human Resource Management atau HRD. Di dalam materi ini, saya akan menjelaskan ada 4 poin utama. Yang pertama itu pengantar sumber daya manusia, yang kedua peran sumber daya manusia dalam bisnis, yang ketiga proses manajemen sumber daya manusia, dan yang keempat adalah tugas dan tanggung jawab manajer sumber daya manusia. Langsung saja ke materi yang pertama, apa itu Human Resource Management? HRM atau manajemen sumber daya manusia adalah rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada upaya menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Selanjutnya, peran sumber daya dalam bisnis. Yang pertama itu fungsi manajemen personalia. 1. Fungsi manajemen mengacu pada proses planning, organisasi, directing, dan controlling. 2. Fungsi operasional meliputi kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga itu 3 peran utama manajemen sumber daya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama administratif, yang kedua operasional, dan yang ketiga strategik. Di dalam administratif terdapat 4 poin. Yang pertama itu mengelola manfaat karyawan, yang kedua melakukan orientasi karyawan baru, seperti memperkenalkan bagian-bagian dalam suatu perusahaan. Yang ketiga itu menafsirkan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia, dan yang keempat menyiapkan laporan ketenaga kerjaan yang setara. Selanjutnya yang kedua tadi di dalam operasional terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama itu mengelola program kompensasi, yang kedua merekrut dan memelihara untuk lowongan saat melakukan perekrutan, yang ketiga melakukan pelatihan keselamatan, dan yang keempat menyelesaikan keluhan yang didapat dari karyawan di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu strategik. Di dalam strategik terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama menilai tren dan masalah tenaga kerja. Yang kedua melibatkan perencanaan pengembangan tenaga kerja masyarakat. Yang ketiga membantu rekruturisasi dan perampingan organisasi. Yang kelima itu memberi nasihat tentang merger untuk akuisisi. Dan yang terakhir merencanakan strategi kompensasi. Materi selanjutnya itu proses manajemen sumber daya manusia. Proses manajemen sumber daya manusia terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua penarikan atau perekrutan tenaga kerja. Yang keempat melakukan seleksi terhadap tenaga kerja yang sudah direkrut. Yang ketiga itu melakukan seleksi terhadap karyawan atau tenaga kerja yang sudah direkrut. Selanjutnya yang keempat melakukan pelatihan dan pengembangan skill yang terhadap tenaga kerja yang sudah diseleksi tadi. Lalu melakukan sosialisasi kepada tenaga kerja tersebut agar mengetahui apa saja fungsi dan perannya di dalam suatu perusahaan. Yang kelima itu melakukan penilaian prestasi kerja, yang mana kita menilai kinerja karyawan tersebut di dalam perusahaan kita apakah berpotensi ataupun tidak. Selanjutnya yang keenam, melakukan promosi, transfer, dan demosi serta PHK apabila pekerja tersebut tidak melakukan peningkatan ataupun melakukan pelanggaran dalam kerjanya. Materi selanjutnya, tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab manajer sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu 3 fungsi khusus manajer sumber daya manusia. Yang pertama fungsi lini, yang kedua fungsi koordinasi, dan yang ketiga fungsi staf. Yang kedua atau B, tugas dan fungsi spesifik manajemen sumber daya manusia. Yang pertama melakukan perekrutan terhadap tenaga kerja. Yang kedua koordinator, yaitu melakukan koordinator terhadap tenaga kerja yang telah direkrut. Yang ketiga melakukan analisis tenaga pekerjaan yang telah dilakukan oleh tenaga kerja yang kita rekrut tersebut. Yang keempat manajemen kompensasi, yaitu memberikan kompensasi kepada tenaga kerja apabila pekerja tersebut melakukan atau mendapatkan prestasi dalam kegiatan kerjanya.
ataupun pekerja tersebut mengalami suatu kecelakaan dalam pekerjaannya, sehingga manajemen sumber daya manusia memberikan kompensasi terhadap karyawan tersebut. Yang kelima itu spesialis pelatihan, memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan skill karyawan tersebut. Dan yang keenam, spesialis relasi tenaga kerja. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Tugas dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi 7 tahapan, yaitu menetapkan pegawai baru dalam perusahaan, yang kedua memperkenalkan pegawai baru dalam perusahaan, yang ketiga melatih karyawan untuk jabatan bagi mereka yang masih baru, yang keempat meningkatkan kinerja jabatan dari setiap orang, yang kelima mengendalikan biaya tenaga kerja, yang keenam menciptakan dan mempertahankan semangat kerja, dan yang terakhir atau yang ketujuh itu melindungi kesehatan dan kondisi fisik pegawai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.